Assalamualaikum teman muslim. Di video ini pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka atas bencana banjir longsor yang melanda Sumatera beberapa waktu lalu. Seandainya ada kamu yang kena dampak, tetap kuat, yang sabar dan ikhlas. Dan ingatlah bahwa ada kemudahan di tengah kesusahan. Fokuskan pikiran kita pada kemudahan tersebut. Dan kalau ada waktu luang, sempatkan untuk membaca Quran. Ya, 5 ayat, 10 ayat, beserta terjemahannya. Jadi Quran itu bisa memperkuat jiwa kita. Ya, apalagi di tengah ujian yang lagi menghampiri ya. Gitu. Oke, di video kali ini saya ingin menceritakan tentang indoktrinasi dalam beragama. Nah, apa sih indoktrinasi? Jadi indoktrinasi itu adalah proses penanaman, pemahaman, atau ajaran, atau ideologi, norma, keagamaan pada seseorang atau suatu komunitas tanpa melalui proses berpikir. Jadi kita diminta untuk percaya saja, patuh saja, dan taati. Nah, sebenarnya indoktrinasi itu udah lama terjadi, bukan fenomena baru. Dan dalam ranah agama, indoktrinasi itu udah sering banget terjadi. Dalam buku God Delusion yang ditulis oleh Richard Dawkins, itu beliau bahkan mengkritik para orang tua yang melabeli anak-anaknya dengan anak Muslim, anak Kristen, anak Katolik. Beliau memprotes label-label tersebut. Karena apa? Karena beliau menganggap jadi pelabelan itu seperti merampas hak berpikir kritis milik anak-anak mereka. Jadi seharusnya anak yang dipancing untuk berpikir kritis, mempertanyakan eksistensi Tuhan, jadi tidak bisa karena sudah dilabeli lebih dulu. Oh, kamu anak Kristen, ya udah percaya sama Yesus Kristus. Kamu anak Muslim, percaya sama Allah. Pelabelan itu secara tidak langsung menahan anak-anak untuk berpikir kritis, untuk mempertanyakan tentang agama mereka. Di masyarakat Muslim sendiri, itu udah banyak terjadi kayak gitu. Bahkan di Indonesia pun, pewarisan keagamaan kita ya seperti itu. Ambil contoh misalnya, ketika seseorang anak belajar agama, yang diajarkan oleh guru agama pertama kali itu adalah sholat. Sekarang kalau misalnya kita mau berpikir rasional, bagaimana kita sujud kepada Tuhan yang bahkan kita nggak tahu siapa, Tuhannya tuh siapa, Allah tuh siapa. Kok bisa kita tiba-tiba sujud kepada Allah? Itu salah satu bentuk indoktrinasi dengan alasan membangun kebiasaan. Meskipun untuk membangun kebiasaan tetap ada yang hilang di sini, yaitu adalah kita sujud tanpa pernah mengenal siapa Tuhan kita. Sujud kepada siapa, Allah yang mana. Itu contoh pertama. Contoh kedua adalah memaksa anak-anak untuk hafal Quran tanpa mengizinkan anak-anak tersebut memahami terjemahannya atau mengetahui terjemahannya. Jadi anak-anak itu dibiarkan hafal tanpa tahu dia tuh ngapalin apa. Nah, ini yang membuat ketika anak-anak tersebut tumbuh dewasa, dia tidak tahu petunjuk apa yang udah dia pelajarin, yang udah dia dapat. Belum lagi ditambah dengan doktrin yang mengatakan awas bye-bye salah tafsir. Awas bye-bye radikal kalau mau memahami Quran sendirian. Nah, itu adalah doktrin yang menumbuhkan rasa takut. Ketika rasa takut itu tumbuh dalam jiwa seorang anak, otomatis apa yang terjadi? Ya sudah, anak itu tidak akan mau memperhatikan Quran, memahami maknanya, petunjuknya.
Yang anak itu mau hanya ya sudah hafalin saja. Nanti kalau sudah hafal kan dapat pahala. Padahal nggak ada gunanya itu petunjuk. Nggak akan juga dapat pahala ketika kita hafal Quran tapi nggak tahu maknanya. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, Allah tuh mencela orang-orang yang mereka menghafal kitab-kitab Allah tapi tidak mengamalkan. Seperti keledai, kata Allah. Itu bukan saya yang ngomong ya. Allah sendiri yang bilang kayak gitu. Orang-orang yang membawa kitab-kitab Allah, paham gitu, tapi nggak diamalin, itu seperti keledai. Sekarang bayangin kalau kita hafal ayat-ayat Quran, tapi nggak tahu itu apa maknanya, nggak tahu. Coba, gimana kita nggak kayak keledai? Iya kan? Gimana umat muslim nggak ya carut marut? Padahal kalau saja edukasi agama itu mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasul yang diajarkan kepada anak-anak muslim, itu adalah bukan menghafal ayat, tapi ikro, baca buku, baca masyarakat, baca lingkungan di sekitar kita, baca alam semesta. Itu perintah pertama Allah kepada Nabi. Dan seharusnya itu pula perintah kita terhadap anak-anak kita. Ikro. Supaya apa? Ketika tumbuh dewasa, anak-anak muslim itu sudah terbiasa untuk ikro. Tapi kan realitanya enggak. Itu contoh kedua dari indoktrinasi dalam beragama Islam. Jadi anak-anak dipaksa hafal tanpa pernah tahu apa itu isinya tuh apa, ngapalin apa. Dengan alasan, oh anak-anak itu belum mampu kognitifnya, oh begini, oh begitu. Padahal bisa dituntun, bisa banget dituntun. Dan bisa diajarkan secara bertahap. Daripada ngapalin tapi nggak tahu apa artinya. Terus ciri-cirinya apa sih orang yang menjadi korban indoktrinasi beragama? Simple. Kalau kamu pengen tahu seseorang itu sebenarnya korban doktrin atau tidak, itu kamu bisa lihat seberapa dekat orang tersebut sama Quran. Karena orang yang memiliki keimanan yang berlandaskan akal sehat dan kepahaman terkait Al-Quran, dia tahu dia nggak bisa melepaskan diri dari Quran. Nggak bisa. Dan nggak ada pilihan. Makanya ketika ada seorang muslim yang dia cuman menghafal ayat-ayat tapi tidak peduli sama ayat-ayat yang dihafal, itu adalah salah satu bukti bahwa muslim tersebut adalah korban indoktrinasi. Kejadian indoktrinasi ini udah berlangsung sangat lama dan udah berlangsung masif. Saya menyadari bahwa kebanyakan muslim tuh nggak tahu isi Quran secara utuh. Yang tahu tuh ya sebagian aja. Perkara rukun Islam, perkara jangan makan babi, perkara pakai kerudung, perkara ya membangun keluarga yang sakinah. Sementara di dalam Al-Quran itu ada ilmu untuk mengguncang dunia. Kalau saja kita amalkan dan kita pahami bersama. Ya realitanya nggak gitu. Kita masih sangat jauh lah. Nggak usah ke situ dulu lah. Ikro aja kita masih belum mampu mengamalkan perintah ikro aja, itu kita masih belum mampu mengamalkan menjaga lingkungan dengan buang sampah pada tempatnya saja kita masih belum mampu. Jadi masih jauh lah. Gitu. Itu ciri-cirinya. Salah satu ciri yang ya bisa kamu coba observasi lah ke lapangan. Kamu bisa tanya aja muslim-muslim yang kamu temuin. Tahu nggak isi Quran? Tahu nggak isi Quran? Selain dari rukun Islam dan membangun keluarga yang sakinah. Terus dampaknya tuh apa sih dari indoktrinasi? Oh, dampaknya sangat fatal. Fatal banget. Pertama, seorang muslim atau suatu komunitas muslim itu akan sewenang-wenang dalam beragama. Suka-suka dia aja.
buang sampah sembarangan, istighfar sedikit, nah udah diampunin dosa. Sholat di mana aja, nggak usah harus ke masjid. Sholat nggak rapet, baju berantakan, sholat. Asal aja udah, beragama asal aja. Pakai jilbab, cuman pakaiannya ketat, nggak apa-apa. Jadi rasa tanggung jawab, komitmen, disiplin untuk beragama itu nggak ada. Ya cuman agama itu, Islam itu jadi sekedar serangkaian aturan aja, aturan boleh enggak doang. Sama ritual ini gimana, doa begini bacanya apa. Seperti itu aja jadinya. Nggak ada ruhnya. Kenapa bisa demikian ya? Karena itu tadi, kita sujud kepada siapa kita nggak tahu. Kita nggak tahu sujud kepada siapa. Itu akibat yang pertama. Jadi beragama sewenang-wenang. Ya teman-teman bisa saksiin lah ya sendiri gitu gimana umat muslim di negeri ini seperti apa. Yaitu karena korban indoktrinasi itu. Guru yang kena indoktrinasi mendidik generasi selanjutnya dengan cara indoktrinasi pula gitu. Udah muter aja begitu. Jadi ditanya kenal nggak siapa Tuhan, nggak tahu, ngawang-ngawang. Terus akibat yang kedua itu adalah hilangnya berpikir kritis atau jumud. Kalau dalam istilah psikologi itu cognitive laziness. Jadi umat muslim tuh malas mikir, malas problem solving, malas banget. Pokoknya yang disampaikan oleh guru ngaji itu yang wajib rukun Islam, udah rukun Islam tok. Taat aja udah taat, patuh rukun Islam tok. Gak mau cari tahu yang lain, gak mau. Karena ketika dia pengen cari tahu yang lain, itu ketakutan udah muncul di benak dia. Takutan kalau nanti baca Quran, takut salah tafsir. Kalau nanti baca Quran, takut radikal. Padahal yang tahu kapasitas 86 miliar sel neuron di otak kita itu Allah. Bukan guru ngaji. Dan Allah udah jelaskan berkali-kali bahwa udah Allah mudahkan tuh Quran. Kalau kita mau ngambil pelajaran. Tapi karena kita udah ketakutan duluan, nggak mau mencoba, jadinya kita nggak ngambil pelajaran apa-apa dari Quran. Kecuali rukun Islam. Sama doa-doa ya, doa-doa minta ampun, doa-doa minta rezeki, ya itulah, itu dari hadis-hadis banyak ya. Gitu. Akibatnya apa? Ketika umat muslim kehilangan kemampuan berpikir kritis, bodoh jadinya. Bodoh, gampang ditipu, gampang dimanipulasi, gampang disetir untuk berbuat kerusakan. Itu yang terjadi. Lebih lanjut, akhirnya apa? Mundur. Kemunduran umat muslim. Apakah akan masuk surga? Ya, nggak akan masuk surga. Karena umat muslim yang kehilangan kemampuan berpikir kritisnya, itu tidak bisa memahami Quran. Bahkan untuk Iqra pun males. Di sisi lain, Allah udah bikin komitmen. Kalau kita nggak mau memahami Quran, kalau kita sombong sama Quran, kita nggak bisa masuk surga. Itu ketetapan Allah tuh yang nggak bisa diganggu-gugat. Makanya kita pada dasarnya itu harus berpegang pada Quran, memahami Quran. Kenapa? Ya karena kita tiap hari minta petunjuk. Tiap hari kita sholat itu minta petunjuk. Dan petunjuk itu Quran. Udah dikasih petunjuk, ya berpaling, ya lagi-lagi. Ya makanya dibilang kita nggak bisa berislam tanpa Quran, nggak bisa. Ya itu kebenarannya yang saya pikir itu kayak nggak pernah dibahas ya di kajian-kajian di masjid. Tapi kalau kamu
ya memang belum pernah dengar, ya di sini kamu jadi dengar, jadi tahu gitu. Ujung-ujungnya jadi fitnah kan buat Islam. Kan sekarang umat muslim jadi fitnah buat Islam. Gitu. Itulah bahayanya indoktrinasi. Jadi panjang, dampaknya tuh kayak efek domino panjang. Ketika kita beragama karena indoktrinasi, ya udah jadi tumbuh dewasa, kita nggak tahu. Karena ketakutan-ketakutan itu, takut begini, takut begitu tuh udah ditanamkan dalam otak kita. Dan itu membentuk cara pikir kita. Terus gimana kalau mau lepas dari indoktrinasi? Kembali ke Quran. Jadi saya akan menyampaikan berkali-kali ya, semoga teman-teman nggak bosen gitu ya. Tujuan utama ya dari video-video saya terkait ajaran Islam yang terlupakan atau ajaran Islam yang tersembunyi ya, itu satu, mengajak teman-teman umat muslim khususnya di Indonesia untuk kembali ke Quran. Karena kita nggak punya pilihan. Kita nggak punya pilihan. Saya bertahun-tahun memikirkan, kita bisa nggak sih mencurangi Tuhan kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa jadi munafik karena kita telanjang di hadapan Allah. Kita telanjang, lahir batin kita telanjang, hati kita telanjang, pikiran kita telanjang di hadapan Allah. Jadi kita nggak bisa menipu Allah, kita nggak bisa. Jadi kalau pengen lepas dari jerat indoktrinasi, kembali ke Quran. Nanti Allah yang akan menuntun kita untuk bisa membedakan mana benar, mana separuh benar, mana salah. Dan itu Allah yang akan melakukan seleksi. Kalau kamu bertanya, emang dari mana asalnya iman kepada Allah? Kan kita nggak bisa melihat Allah. Kan kita nggak pernah ngobrol sama Allah. Ada jawabannya di Quran. Ketika kamu memahami Quran, ketika kamu benar-benar memperhatikan Quran, kamu akan bisa menjawab pertanyaan itu. Dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu adalah Allah sendiri, bukan orang lain. Oke, cukup di sini video tentang indoktrinasi dalam beragama. Kalau kamu punya pertanyaan bisa komen aja langsung di bawah. Kalau kamu suka bisa like dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.